Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Para ummahat muslimat azani Allahu wa iyyakunna ajmainnah. Alhamdulillah atas izin Allah dan perkenaan darinya, kita semua dimudahkan berkumpul di rumah Allah, sebaik-baik tempat di komplek ini, Masjid Baitur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia dan berkah ini mengantarkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga kita dipertemukan, diperjumpakan dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dibanyakan oleh Allah, anak keturunan disolehkan oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa kita, kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ummahat sekalian, alhamdulillah kita berada di tanggal 19 Sya'ban. Artinya 10 hari lagi atau 11 hari ke depan kita insya Allah bertemu bersua dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan Ramadan. Perlu persiapan secara spiritual untuk menghadapi tamu yang agung itu. Dan diantara penguatan spiritual kita adalah dengan tadabbur ayat-ayat puasa. Hari ini insya Allah kita akan tadabburi ayat 183 ayat puasa, yang semoga hal itu membuat kita memahami sedikit banyak gambaran tentang bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita mengambil keberkahan dari satu ayat yang mulia ini. Seperti biasa, saya baca terlebih dahulu dan para ummahat sekalian mengikutinya secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Para ummahat sekalian, mari kita mentadaburi satu ayat ini dan kita mulai pada bagian awal ayat. Perhatikan, di bagian awal ayat terdapat seruan keimanan. Yang menyeru atau yang berseru adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Dan kalau kita perhatikan ke-89 ayat-ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, kita dapati kelanjutan setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya berisi perintah. Perintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang terpanggil hatinya sebagai orang yang beriman. Kemungkinan kedua, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi larangan. Larangan untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang tergerak jiwanya sebagai orang yang beriman. Dan kemungkinan ketiga, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah dan larangan sekaligus. Dari sinilah kita dapatkan pelajaran yang penting dan mendasar, bahwa yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah adalah orang-orang yang beriman. Yang sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan awal ayat, setelah seruan keimanan ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya berisi perintah. Isi perintahnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti yang mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa.
Berapa hari kita diwajibkan berpuasa? Allah menjawab di ayat 184 surat Al-Baqarah. Di ayat 184 surat Al-Baqarah Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Yang diwajibkan menjalankan ibadah puasa bagi orang yang beriman adalah ayyaman ma'dudat, sejumlah hari yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak semua hari kita diwajibkan berpuasa, hanya sejumlah hari tertentu yang diwajibkan oleh Allah. Hanya sejumlah hari yang dibatasi oleh Allah untuk wajib bagi mukmin berpuasa. Sejumlah hari yang dimaksudkan oleh Allah diwajibkan berpuasa adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di bagian awal ayat Allah mengatakan Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Al-Baqarah ayat 185. Dari sinilah kita mendapatkan sebuah jawaban atau pengabaran dari Allah bahwa kita diwajibkan berpuasa adalah sejumlah hari di dalam bulan Ramadan. Jadi ketentuannya adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kalaulah bulan Ramadannya 29 hari, 29 hari itulah yang disebut dengan ayyaman ma'dudat. Kalaulah Ramadannya 30 hari, maka 30 hari itulah yang disebut dengan ayyaman ma'dudat. Jadi patokannya bukan berpuasa 29 hari atau 30 hari. Tetapi patokannya berpuasa di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan bisa saja berjumlah 29 hari dan bisa saja berjumlah 30 hari. Tidak sebagaimana di bulan-bulan Masehi ada bulan yang jumlah harinya 28 seperti bulan Februari. Tapi bulan-bulan Hijriah jumlah harinya tidak mungkin kurang 29 hari dan tidak mungkin lebih dari 30 hari. Maka ayyaman ma'dudat, jumlah hari yang diwajibkan berpuasa adalah jumlah hari di bulan Ramadan. Para ummahat sekalian, bagaimanakah teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan? Bagaimanakah teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan? Teknisnya Allah beritahu kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 187. Teknisnya terdapat di ayat 187. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa di malam-malam Ramadan dibolehkan aktivitas makan dan minum, bahkan dibolehkan aktivitas hubungan suami istri. Allah mengatakan di ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar summa atimmus siyam ilal lail." Teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah di waktu malam dibolehkan makan dan minum. Bahkan awal-awal ayat 187 juga memberitahukan kepada kita dibolehkan hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga. Di waktu malam dibolehkan hubungan suami istri, dibolehkan makan dan minum sampai terbit fajar sodik. Dalam bahasa ayat,
hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, sampai terbit benang putih atau sampai terlihat benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Ya. Maksudnya sampai terlihat di langit ada benang putih yang memanjang, yaitu awan yang memanjang seperti benang. Nah, itulah yang disebut dengan fajar sodik. Fajar sodik itu adalah tanda masuknya sholat subuh, sehingga dimulainya azan subuh. Jadi, kata Allah, teknis pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, di malam harinya boleh makan minum, boleh melakukan hubungan suami istri sampai masuk azan subuh. Sampai masuk azan subuh, masuk waktu untuk azan subuh, itulah fajar sodik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Inna bilalan yu'azzinu laylan fakulu washrabu hatta yu'azzana ibnu ummi maktum. Kata Rasulullah, kalau kalian mendengarkan azannya Bilal, masih boleh makan, masih boleh minum, sampai kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum tidaklah mengumandangkan azan di waktu subuh, kecuali orang-orang berkata, qad dakhalal waktu, sungguh telah masuk waktu subuh, untuk dikumandangkan azan. Jadi, para umat sekalian, bahwa sejak zaman Nabi azan 2 kali itu sudah ada. Azan 2 kali di waktu subuh. Azan pertama adalah untuk membangunkan kaum muslimin qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Azan yang kedua adalah untuk sholat subuh. Azan yang pertama itu kategorinya masih malam, sehingga kata Nabi, kulu washrabu, makan dan minumlah kalau kalian mendengarkan azannya Bilal. Sebab Bilal itu bertugas azan pertama. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum, dia ditugaskan azan kedua. Ibnu Ummi Maktum ini buta, maka disebut Ibnu Ummi Maktum, anaknya dari seorang ibu yang melahirkan anak yang buta. Jadi waktu Ummu Maktum ini kita nggak tahu nama aslinya siapa, saya belum tahu. Dari kecil dia melahirkan anak yang dari lahirnya itu sudah buta. Buta sampai usia harusnya dia melihat, nggak melihat anaknya. Maka akhirnya digelarilah Ummu Maktum, ibu yang memiliki anak yang buta. Maka terkenallah dia dengan Ummu Maktum. Sebab ada yang bertanya, Ustadz kok ini dinasabkan kepada ibunya, Ibnu Ummi Maktum? Saya bilang Ummu Maktum itu bukan namanya, itu hanyalah laqab diberikan kepadanya. Karena ketika dia melahirkan, anaknya ini sampai usia harusnya anaknya bisa melihat, anaknya nggak melihat. Maka dia pun terkenal dengan sebutan ibu dari seorang anak yang buta. Disebutlah Ummu Maktum. Nah, karena istrinya lebih masyhur, lebih terkenal dibandingkan suaminya, maka anaknya ini disandarkan kepada ibunya yang masyhur untuk mudah dikenal, bukan kepada bapaknya. Maka dikatakanlah Ibnu Ummi Maktum. Ini adalah anak dari seorang ibu yang melahirkan anak buta. Bukan anak zina, bukan. Ya, sebab kalau anak yang terlahir dari hubungan zina itu nggak boleh dinasabkan ke bapaknya, harus kepada ibunya. Dan dia tidak ada hak waris mewarisi antara dia dengan bapaknya. Boleh jalur wasiat tapi tidak bisa jalur warisan. Yang nanti membuat sedikit rumit adalah kalau anak ini perempuan. Begitu nanti waktu dinikahkan, bapaknya tidak berhak jadi wali. Yang jadi wali hakim. Ya, nggak boleh bapaknya yang menjadi wali, tidak sah pernikahan. Ya, tidak boleh disembunyikan, harus diketahui oleh umat. Sebab dalam Islam garis nasab itu harus jelas dan tegas. Kenapa zina diharamkan? Sebab merusak nasab. Kalau anak ini nanti lahir buah dari
hubungan zina, anak ini harus dinasabkan kepada ibunya. Jadi kalau anak perempuan, fulana binti fulana, dinasabkan kepada ibunya, bukan fulana binti fulan, tapi fulana binti fulana. Kalau anak laki-laki, fulan bin fulana, fulan bin fulana. Ya, fulana ya nama ibunya. Baik. Nah, karena itu harus kita perhatikan sebab ini banyak kejadian di masyarakat. Ya, bapaknya ini bapak biologis, bukan bapak nasab, sebab hubungannya adalah zina sebelumnya sampai anak ini dilahirkan. Begitu anak ini besar, anak perempuan dinikahkan oleh bapaknya, padahal bapaknya ini bapak biologis, bukan bapak nasab. Ini tidak sah pernikahan. Kalau anak ini tahu bahwa dia adalah anak hubungan zina, maka pernikahannya tidak sah dan anak ini berdosa kalau dia tahu bahwa dia itu anak dari hubungan zina bapak ibunya. Tapi kalau anaknya tidak tahu, maka bapak ibunya dosa besar. Dia menikahkan dan dia begitu tahu nanti harus dinikahkan ulang. Tapi mereka tidak berdosa karena tidak tahu. Tapi kalau tahu, maka mereka harus menolak dinikahkan oleh bapaknya. Baik, lalu siapa wali nikahnya? Wali nikahnya adalah wali hakim. Wali hakim. Ya, baik. Karena yang menjadi wali itu bukan dari jalur ibu, dari jalur bapak. Nah, tapi karena dari bapak sudah terputus, maka harus dari wali hakim. Dalam hal ini pemerintah. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan di waktu malam makan dan minum berhubungan suami istri hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Sampai terbit fajar sodik, ditandai dengan azan subuh. Jadi kita mulai imsak, menahan diri dari lapar dan dahaga, dari hubungan suami istri, dari hal-hal yang membatalkan puasa ketika masuk waktu sholat subuh ditandai dengan azan subuh. Adapun yang kita terima jadwal imsakiyah, tertulis di situ imsak 10 menit sebelum azan subuh. Itu imsak dalam pengertian Indonesia, yaitu hati-hati. Adapun imsak dalam pengertian syariat Islam adalah puasa, yaitu waktu berpuasa adalah waktu dikumandangkannya azan subuh. Ya, jadi kalau kemudian di jadwalnya nanti imsakiyah 10 menit sebelum azan masih boleh makan, masih boleh minum, tapi hendaknya kita mengakhirkan makan sahur. Dalam arti makanlah yang ringan-ringan walaupun minimal segelas air putih. Baik, kita lanjutkan. Setelah kemudian azan subuh dikumandangkan, itulah waktu mulai berpuasa. Summa atimmus syiyam ilal lail. Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari hubungan suami istri, serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa sampai masuk waktu malam. Masuknya waktu malam ditandai dengan azan maghrib. Maka puasa itu mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu teknisnya. Teknisnya di surat Al-Baqarah 187. Nah, selanjutnya kapan kita mulai menjalankan ibadah puasa? Kapan kita mulai menjalankan ibadah puasa? Kita mulai menjalankan ibadah puasa sebagaimana di surat Al-Baqarah 185 di bagian barisan kedua atau barisan ketiga Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, di ayat 185 di baris kedua ujung akhir. Dan barisan yang ketiga. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang berada di suatu negeri dalam keadaan mukim. Mukim artinya tidak bersafar. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit. Faman syahida minkumus syahra. Lalu kemudian masuk hilal, yaitu hilal Ramadan. Falyasum, maka dia wajib berpuasa besoknya. Jadi, siapa yang berada di suatu negeri
tidak sebagai musafir, tidak juga dalam keadaan sakit, melainkan dia mukim, sehat walafiat, masuk hilal Ramadan, besoknya dia berpuasa. Nah, Nabi mengatakan di dalam riwayat Imam Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddah. Kalian berpuasa karena melihat hilal dan kalian berlebaran karena melihat hilal. Kalau pandangan terhalang dari melihat hilal, bilangan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Nah, dari sini kita dapatkan pelajaran penting dan pelajaran yang mendasar bahwa penetapan satu Ramadan itu berdasarkan ru'yatul hilal, karena melihat hilal. Ya. Ini yang sering terjadi khilaf di masyarakat kita, apakah awal Ramadan berdasarkan wujudul hilal atau berdasarkan imkaniyatul hilal. Tapi ini kita tidak bahas sebab agak panjang penjelasannya. Nanti kami akan bahas dalam bentuk tulisan yang bisa di-share dan bisa dibaca. Intinya supaya aman adalah kita ikuti keputusan pemerintah dalam sidang isbat. Ya. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tadahun." Hari berpuasanya kalian adalah hari mayoritas kaum muslimin berpuasa. Hari berlebarannya kalian adalah hari mayoritas kaum muslimin berlebaran. Dan hari berkurbannya kalian, hari mayoritas kaum muslimin berkurban. Nah, berdasarkan hadis ini, lembaga Al-Lajnah Ad-Daimah, lembaga riset dan fatwa Saudi Arabia, berfatwa menjelaskan dan menegaskan bahwa kewajiban penduduk suatu negeri mengikuti keputusan pemerintahnya dalam penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kenapa? Sebab keputusan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal itulah yang akan banyak diikuti oleh kaum muslimin di negeri tersebut. Nah, sehingga ini yang lebih selamat, lebih dekat kepada hadis Nabi, lebih dekat kepada petunjuk Nabi, untuk kita 1 Ramadan dan 1 Syawal mengikuti hasil sidang isbat. Dan hasil sidang isbat itu berdasarkan ijtihad dengan menggabungkan 2 metode. Metode wujudul hilal dan metode imkaniyatul hilal. 2 metode yang diterapkan dan digunakan sehingga berijtihad untuk menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kalau pemerintah kita keliru dalam penetapannya, tidak berdosa, dapat 1 pahala. Tapi kalau benar, dapat 2 pahala. Jadi aman, insya Allah ikut pemerintah, tidak perlu ragu. Nah, juga kita pengen sampaikan untuk tim-tim Ru'yatul Hilal, ketika mereka nantinya di malam ke-30 Sya'ban memantau hilal, katakanlah ada tim yang melihat hilal. Kan pemerintah, karena tadi saya katakan menggabungkan 2 metode, diantaranya imkaniyatul hilal, kepastian bahwa hilal dapat dilihat, itu syaratnya adalah apabila hilal itu tingginya 3 derajat dari ufuk. Ufuk itu pertemuan antara langit dan daratan. Ya kalau sekarang agak sulit, sebab kita banyak bangunan-bangunan. Lain halnya kalau di pantai yang luas, nah itu terjadi pertemuan antara langit dan laut. Ya, atau di daratan yang luas, pertemuan antara langit dan daratan, itulah yang disebut dengan ufuk. Nah, kalau hilal tingginya itu adalah 3 derajat, dan 1 derajat itu setinggi jari ini, kita melihat seperti ini. Nah, berarti sekitar ini tingginya ya, kita lihat dari ufuk. Nah, ini hitungan 1 derajat. Dari ufuk kita lihat. Nah, kalau tinggi bulan itu sudah 3 kali jari, nah itu berarti 3 derajat. Maka tidak akan diingkari kalau ada tim ru'ya yang mengatakan melihat hilal. Karena kalau kurang dari 3 derajat tingginya,
itu tidak akan nampak hilal karena masih dekat dengan matahari, sehingga cahaya bulan tidak terlalu terlihat, akan sulit melihatnya. Makanya ada lagi cara keduanya dengan melihat sudut elongasi. Sudut elongasi itu adalah posisi bulan dan posisi matahari ditarik garis. Nah, sudutnya ini harus 6,4 derajat. Kalau kurang dari 6,4 derajat, maka dipastikan hilal tidak terlihat dikarenakan terkalahkan cahayanya oleh sinar matahari. Nah, katakanlah ada tim ruqyah, tim ru'yatul hilal, itu melihat hilal, tapi persaksiannya ditolak oleh pemerintah, nggak diterima. Karena tim-tim lainnya ternyata tidak melihat hilal, dan posisi hilal juga kurang dari 6,4 derajat berdasarkan sudut elongasi. Atau posisinya belum sampai 3 derajat, masih mungkin 2,5 derajat. Nah, akhirnya persaksian seseorang melihat hilal ini ditolak. Tapi dia mengatakan, saya melihat hilal dengan keilmuan saya. Nah, disinilah para ulama berbeda di dalam menyikapi tim ini. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa tim ini tetap wajib berpuasa sesuai dengan hilalnya. Dia berarti besok harus berpuasa. Dia besok harus berpuasa menurut mazhab Syafi'i. Tapi, ada tapinya. Dia wajib berpuasa besok, tapi tidak boleh mengumumkan ke masyarakat. Nah, ini mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, dia mengatakan yang wajib bagi tim ru'yah ini adalah mengikuti keputusan pemerintah. Dia tidak berpuasa besok, dia berpuasa besoknya lagi. Nah, itu aja khilafnya. Cuman hari ini kita, tim ru'yahnya tergesa-gesa membuat keputusan. Belumlah pemerintah mengeluarkan keputusan resmi, tim ru'yah langsung buat pemberitaan, ya, tersebar di berbagai media bahwa kami tim ru'yah di titik ini telah bersaksi melihat hilal. Sementara keputusan pemerintah nanti mungkin saja nggak diterima persaksiannya, pecahlah di masyarakat. Ya, ini kenapa? Karena tim ru'yah tidak faqih dalam masalah ini. Padahal ada dasarnya dalam Islam. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Umar terkenal sebagai ulama yang faqih, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Umar. Kata beliau, taro'an nas wal hilal. Pada malam 30 Sya'ban, itu kami keluar untuk mencari hilal. Lalu kata Ibnu Umar, fa inni ra'aituhu, aku melihat hilal, tapi tidak ada yang lihat selain aku. Kata Ibnu Umar ya, fa inni ra'aituhu, aku lihat hilal, tapi orang-orang gak lihat. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Fa zahabtu ilan nabi, aku langsung mendatangi Nabi tanpa memberitahu manusia. Aku lari menuju kepada Nabi, fa akhbartuhu, lalu aku beritahu Nabi, ya Rasulullah, inni ra'aitul hilal, aku telah melihat hilal. Maka Rasulullah membenarkan persaksian Ibnu Umar, karena Ibnu Umar terkenal dengan kefakihan dan keilmuannya. Maka fa asama wa amaran nasa bisyam, Nabi menetapkan berpuasa, dan Nabilah yang mengumumkan kepada manusia berpuasa. Semuanya ikut Nabi. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bagaimana Ibnu Umar ini, dia melihat hilal tidak membuat pengumuman, tapi yang dia lakukan mendatangi Nabi, dan Nabi adalah pengambil keputusan yang akan didengarkan oleh umat. Nah, Ibnu Umar melaporkan persaksiannya kepada Nabi, dan Nabi menerima persaksiannya. Nabilah yang mengumumkannya. Semua orang mengikuti Nabi, tidak ada lagi perbedaan. Semuanya bersatu. Itu alangkah indahnya ya. Tapi kalau memang nanti Allah takdirkan terjadi lagi perbedaan, ya terjadi lagi perbedaan sebab ada kemungkinan tanggal 1, ada kemungkinan tanggal 2. Ya, di tahun ini ada kemungkinan tanggal 1 Maret kita Ramadan, atau tanggal 2 kita mulai Ramadannya, puasanya. Ada perbedaan bisa jadi. Kalau 29 Sya'ban, berarti insya Allah tanggal 1 Maret kita mulai berpuasa. Tapi kalau 30 Sya'ban, berarti 2 Maret kita mulai berpuasa. Kalau terjadi perbedaan nantinya, kita berlapang dada dengan perbedaan tanpa menyebarkan isu siapa yang berpuasa hari ini misalnya, maka dia
batal puasanya, tidak sah dan dilarang oleh Nabi berpuasa sehari sebelum puasa yang sebenarnya. Atau menyebarkan siapa yang tidak berpuasa hari ini dosa 1 hari. Nah, ini tidak boleh. Kita berlapang dada dengan perbedaan kalau ditakdirkan berbeda. Baik. Nah, para umat sekalian, jadi kita mulai berpuasa nanti kalau sudah ada keputusan resmi dari pemerintah kita dalam sidang isbat. Nah, lalu kemudian ketika puasa wajib bagi mukmin, ada orang-orang tertentu yang dibolehkan tidak berpuasa. Inilah yang kita sebutkan tadi di ayat 184 dan ayat 185. Di ayat 184 Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ada 3 kelompok manusia yang dibolehkan tidak berpuasa. 3 kelompok ini, 2 kelompok pertama hanya kewajibannya qadha. Sedangkan kelompok yang ketiga kewajibannya fidyah. Perbedaannya, kelompok yang pertama sakit atau safar, tapi sakitnya bukan sakit yang berkepanjangan. Sakit yang peluang sembuhnya lebih besar. Dan safar, tentu yang namanya safar, tidak mungkin setiap hari dia safar. Ada hari dan lebih banyak hari dia tidak bersafar. Paling safarnya 2 hari, 3 hari, sehari, seminggu. Tapi lebih banyak waktu dia tidak bersafar. Maka orang yang sakit dan orang yang safar, kewajibannya adalah mengqadha di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Boleh mereka tidak puasa. Di hari diwajibkan berpuasa. Tapi dengan syarat mereka mengqadhanya di hari-hari yang lain. Adapun walalladzina yutiqunahu, orang yang benar-benar berat menjalankan ibadah puasa karena lemah. Lemah bisa karena 2 kemungkinan. Pertama, lemah karena sakit menahun, sakit berkepanjangan. Atau yang kedua, lemah karena faktor usia. Ini dia lemah karena sakit berkepanjangan. Mungkin ada harapan sembuh, tapi prediksi sembuhnya kita nggak tahu. Lebih besar peluangnya dia tidak sembuh. Karena sakitnya udah lama, menahun, dan dia hanya terbaring misalnya. Ya, nggak bisa diprediksi kapan sembuhnya. Sedangkan orang yang tua, karena faktor usia, ya tentu bukan bertambah hari bertambah kuat, bertambah hari dia pasti semakin lemah. Sehingga kelemahannya juga akan langgeng sebab faktor usia. Nah, untuk kelompok ketiga ini, karena sakitnya yang menahun atau karena faktor usia sehingga secara fisik sudah lemah, tidak ada qadha puasa, yang ada fidyah. Yaitu ta'amu miskin, memberi makan kepada seorang miskin untuk 1 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini tidak puasa, hari ini juga dia bayar fidyah. Baik. Nah, tidak disebutkan di dalam ayat tentang wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita hamil dan menyusui itu dihukumi berdasarkan 3 kelompok tadi. Makanya terjadi khilaf di kalangan ulama. Untuk ulama yang mengkategorikan wanita hamil dan menyusui masuk pada kelompok 1 dan kelompok 2, maka wanita hamil menyusui nggak ada kewajibannya kecuali qadha. Alasannya adalah karena akan ada kondisi dia tidak hamil, akan ada kondisi dia tidak menyusui. Sehingga kewajibannya hanya qadha, sebab statusnya seperti orang yang sakit ada peluang sembuh, dan orang yang safar yang pasti ada waktu dia tidak bersafar. Ini adalah pendapat yang pertama. Nah, lalu kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, bahwa wanita hamil dan wanita menyusui disamakan dengan kelompok yang ketiga. Sebab tahun ini dia tidak puasa karena hamil. Tahun depan dia tidak puasa karena menyusui. Tahun depan lagi hamil lagi. Tahun berikutnya menyusui lagi. Sehingga kata Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas kita kenal sebagai ulama mufassirnya sahabat. Dia mengatakan kewajiban wanita hamil dan menyusui adalah membayar fidyah tanpa qadha.
Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mufassirnya sahabat. Ya. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa kondisi hamil dan menyusui ini benar-benar lemah dan sulit diprediksi karena bisa jadi pada tahun berikutnya dia hamil lagi, menyusui lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian harus qadha, ini bisa sampai ratusan hari dia harus mengqadha puasa. Ya, karena bisa 3 tahun, 4 tahun dia tidak berpuasa, dalam arti bisa 120 hari dia tidak berpuasa Ramadan. Kasihan kalau harus kemudian mengqadha, kata para ulama ada unsur masyaqqah, ada unsur kesulitan dan rasa berat. Sementara di ayat 185 di bagian akhir ayat Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Maka Ibnu Abbas dengan melihat jauh ke depan bahwa ada kondisi kaum muslimah di mana mereka kemudian hamil, lalu menyusui, hamil lagi, menyusui, dan seterusnya, maka beliau mengambil pendapat kondisi mereka sama dengan kelompok ketiga, bayar fidyah. Bayar fidyah. Nah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau kemudian mengambil jalan tengah dengan melakukan combine, menggabungkan banyak pendapat. Menurut Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kalau wanita yang hamil dan menyusui tidak berpuasa karena khawatir pada janinnya atau khawatir pada bayinya, dia mah sebenarnya sehat-sehat saja. Dia bisa berpuasa, tapi dia pengen puasa, dokter menyarankan, Bu, sebaiknya Ibu jangan puasa. Ibu mungkin bisa puasa, tapi bahaya dengan janinnya, bahaya dengan bayi Ibu. Sebaiknya Ibu jangan berpuasa. Dia merasa sehat, dia merasa kuat, tapi dia khawatir janin dan bayinya, karena dokter menyarankan demikian. Jangan puasa, Bu. Nah, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, siapa yang tidak berpuasa karena khawatir pada janin dan pada bayinya, maka kewajibannya adalah mengqadha puasa dan membayar fidyah. Jadi 2, fidyah dan qadha puasa. Adapun kemudian kata Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, kalau ibu hamil, ibu menyusui tidak berpuasa karena memang dirinya yang lemah. Ya, bukan khawatir pada bayinya, tapi memang dirinya yang lemah. Kalau dirinya lemah, nah ini juga berdampak pada bayinya. Dia memang merasa nggak kuat, saya nggak kuat puasa saya kalau hamil, saya nggak kuat puasa kalau sedang menyusui, nggak kuat saya karena memang butuh banyak makan ya untuk kalau menyusui itu cepat lapar, ya bahkan selalu lapar. Nah dia merasa nggak kuat, saya bisa diopname kalau ini misalnya, dia sudah menduga akan dirinya dengan dugaan kuat, bukan apa namanya menyengaja atau kemudian mengambil alasan, tidak. Maka untuk kondisi ini kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kewajibannya adalah mengqadha tanpa bayar fidyah. Mengqadha tanpa bayar fidyah. Nah, para umat sekalian, semua pendapat ini benar. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Ya, hanya saja nanti cerdas-cerdasnya para dai, para ustadz, para guru untuk memberikan jawaban yang tepat kepada muslimah yang konsultasi tentang masalahnya. Kalau kami pribadi dengan membaca banyak pendapat-pendapat, termasuk ada petunjuk MUI dalam masalah ini, dan insya Allah biasanya kami share juga tulisan-tulisan terkait dengan ini. Nah, biasanya kalau kemudian jamaah yang konsultasi seorang muslimah ini, dia kuat secara finansial dan kuat secara fisik, yang kami sarankan kepadanya adalah bayar fidyah dan juga qadha puasa. Kalau dia kuat finansial dan kuat fisik. Untuk muslimah yang kuat fisik tidak kuat finansial, yang kita pilihkan dia pendapat ibu cukup qadha puasa. Sebab dia kuat fisik, nggak kuat finansial. Nah untuk ibu-ibu yang kuat atau muslimah yang kuat finansial tapi fisiknya nggak kuat, nah kita akan pilihkan pendapat Ibnu Abbas. Nah ibu bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja, nggak usah qadha, bayar fidyah aja. Jelas Bu ya? Baik, itu adalah
adalah, jadi semua pendapat tadi benar, jangan saling salah menyalahkan, sebab semuanya didukung dengan pendapat-pendapat yang roji, pendapat yang kuat dengan dasar-dasar yang kuat. Jadi untuk muslimah yang kuat fisik, kuat finansial, pilihkan pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bayar fidyah dan sekaligus puasa, qada puasa. Kalau dia kuat finansial, nggak kuat fisik, pilihkan pendapat Ibnu Abbas, yaitu ibu bayar fidyah aja, nggak usah qada. Nah untuk yang kuat fisik, nggak kuat finansialnya, ya udah kita sarankan dia qada saja, nggak usah bayar fidyah. Baik. Nah, para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang fidyah. Sedikit tentang fidyah. Bahwa fidyah itu bisa disajikan dalam bentuk makanan siap saji, siap makan, atau juga dalam bentuk makanan yang belum siap dimakan. Katakanlah dalam bentuk beras, berarti belum siap dimakan. Nah, untuk makanan yang siap saji, siap dimakan, takarannya adalah makanan yang mengenyangkan. Pokoknya takarannya adalah sampai kenyang. Cocok nih kayaknya nasi padang. Soalnya nasi padang kalau dibungkusannya itu Masya Allah gitu ya, versi tukang. Ya, Insya Allah kalau tukang yang makan Bu, yang mereka butuh energi tuh rata-rata kenyang kalau nasi padang. Nggak bikin nambah lagi. Ya. Jadi pastikan kalau makanan siap saji dalam bentuk bungkusan, pastikan makanan dengan porsi yang membuat benar-benar kenyang. Sebab takarannya harus sampai kenyang. Kalau masih pengen nambah belum sesuai takarannya berarti. Nah sehingga memang amannya kalau pengen sajian makanan itu biasanya adalah dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah dengan membuat hidangan di rumahnya, lalu mengundang orang-orang miskin minimal 30 orang karena beliau itu selalu mengakhirkan fidyahnya. Nanti di tanggal 29 Ramadan ya beliau baru kemudian merapel dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Dirapel itu boleh. Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Hari ini tanggal 29 Ramadan nih. Dirapel dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Nah, itu diundang orang-orang miskin makan sampai kenyang, boleh nambah sampai kenyang. Nah, tapi kalau dalam bentuk nasi box, nasi bungkus, pastikan porsinya porsi kenyang. Ya, jangan nasinya cuma sebakul kecil, biasanya belum kenyang itu. Baik, kemudian kalau dalam bentuk makanan yang belum siap dimakan seperti beras, maka kewajibannya adalah setengah sok. Setengah sok. 1 sok 3 kilogram. Maka setengah sok 1,5 kg beras. Bawa beras 1,5 kg untuk 1 hari tidak puasa. Kasih ke orang miskin. Besok lagi 1,5 kg lagi. Nah, jadi setiap hari keluarkan 1,5 kg beras. Atau boleh rapel. Tapi dengan catatan kita hanya merapel dengan hari-hari yang kita sudah lalui dan tidak berpuasa. Belum dan tidak boleh untuk hari esok. Karena hari esok kita belum ada kewajiban puasa. Misalkan nih tanggal 10 Ramadan nih sekarang. Dia belum pernah mengeluarkan fidyah per hari. Belum. Tanggal 10 Ramadan. Dia pengen keluarkan fidyah. Maka dia rapel dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti dia siapkan 1,5 dikali 10. Berarti 15 kg beras. 15 kg beras ini 15 kg beras ini diberikan kepada maksimal 10 orang. Maksimal. Boleh minimal. Yang pasti jangan lebih dari 10. Harus 10 orang maksimal. Sehingga kalau 10 orang masing-masing dapat 1,5. Boleh diberikan ke 1 orang. 15 kilo langsung antar ke 1 orang miskin. Boleh dan itu sudah tercover 10 hari. Tapi kalau pengen berikan ke 10 orang, maka maksimal 10 orang tidak boleh lebih. Karena ini 10 hari. 10 hari. Tapi 10 hari ini bisa diberikan 15 kg beras kepada 1 orang, kepada 2 orang, kepada 3 orang. Kalau 3 orang berarti masing-masing dapat 5 kilo. Ya. Jelas Bu? Nah, kalau diberikan ke 5 orang, berarti masing-masing dapat 3 kilo. Maksimal 10 orang. Sehingga masing-masing dapat 1,5. Nggak boleh 12 orang, sebab pasti bagian per orang tidak sampai 1,5. Nah, ibu sekalian itu yang kita serahkan setengah sok. Boleh lebih, boleh. Allah mengatakan, "Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairullah."
siapa yang bisa melebihkan dari apa yang diwajibkan, itu adalah tambahan ibadah kebaikan untuknya. Jadi kewajiban kita 1,5 kg, kita lebihkan 2 kilo per orang boleh. Karena batasnya 1,5 kg, jangan kurang. Lebih bagus. 1,5 kg beras, tambah uang 10.000 beli sayur. Ya, boleh dilebihkan, itu tambahan kebaikan untuk diri kita. Nah, jadi ibu sekalian, itu modelnya dan itu bentuknya. Boleh dalam bentuk uang. Misalnya ibu kebingungan nih, ya kita mau cari orang miskin di mana nih, boleh telepon kami aja bu. Ya, kita bagikan ke duafa, banyak yang kita kelola. Duafa di waktu-waktu Ramadan diberi makan ke mereka. Ustadz, saya transfer uang untuk 10 orang miskin. Oke, kita gunakan. Nah, jadi ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, jangan berpikir susah, tapi berpikir mudah. Ya. Kalau kita tidak ketemu orang, insya Allah kita bisa dalam bentuk uang transfer, nanti yang wakilnya ibu, ideallah yang nanti mau beli beras atau dalam bentuk makanan. Yang pasti adalah kita percaya dan sikoh kepada yang menjadi wakilnya. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tadi yang kita bicarakan ini adalah kutiba alaikumus syiyam. Penjelasannya syiyam itu apa? Sekarang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian? Ada 4 kelompok manusia yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Inilah umat-umat terdahulu di mana mereka diwajibkan puasa sebelum diwajibkan kepada kita. Umat terdahulu ini adalah para nabi dan para rasul terdahulu. Kemudian orang-orang yang beriman dari kalangan umat-umat para nabi dan rasul terdahulu. Umat-umat yang membersamai Nabi berjihad sampai mendapatkan kesyahidan. Dan umat-umat yang solihun, yang beramal soleh berdasarkan ajaran para Nabi dan para Rasul terdahulu. Mereka lah yang Allah kabarkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pertanyaannya, apa hikmahnya Allah mengabarkan kepada kita? Karena Allah itu pembuat syariat. Andaikan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam la'allakum tattaqun, itu sudah cukup. Allah Maha pembuat syariat, memberikan perintah kepada kita, kita wajib sami'na wa ata'na. Tapi Allah mengabarkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa hikmahnya dikabarkan oleh Allah? Allah mengabarkan kepada kita sebagai jawaban Allah atas doa yang selalu kita panjatkan di surat Al-Fatihah ayat 6 ayat 7. Lalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini doa kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat? Umat-umat terdahulu yang disebutkan pada ayat yang kita sebutkan tadi. Surat An-Nisa ayat 69. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jadi Allah pengen beritahukan kepada kita, wahai hambaku, wahai orang yang beriman, kamu selalu meminta kepadaku agar ditunjukkan jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Sekarang aku beritahukan kepada kalian, bahwa di antara jalan orang-orang yang diberi nikmat adalah ibadah puasa. Siapa yang berpuasa berarti dia meniti jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ibu sekalian, ibaratnya gini. Kita mau naik kereta menuju ke Tanah Abang, ibu sekalian. Meskipun kita berada di gerbong terakhir dari kereta itu nggak apa-apa, yang penting gerbong pertamanya itu menuju Tanah Abang. Jangan menuju Jakarta kota. Kita gerbong terakhir nih, nggak pernah lihat tuh gerbong awalnya di mana tuh. Yang penting pastikan gerbong pertama itu menuju Tanah Abang. Insya Allah kita sampai di Tanah Abang. Nah, maksudnya ibu sekalian,
meskipun kita tidak pernah melihat para nabi, para rasul dan umat terdahulu, tapi kita berada di gerbong yang mengikuti jalannya para nabi, jalannya para rasul dan umat terdahulu, maka pastikan gerbong pertama itu para nabi dan para rasul. Mereka pemberhentiannya di surga di akhir perjalanan hidupnya, kita pun akan berhenti di surga insya Allah. Meskipun kita itu generasi yang sangat jauh dari mereka, tapi kita mengikuti gerbong pertama. Gerbong pertamanya adalah para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Insya Allah kita akan ketemu dengan mereka di surga, Bu. Nah, karena itulah siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu orang yang menolak doanya sendiri. Dialah yang menolak doanya sendiri. Nah, Ibu sekalian, umat-umat terdahulu kewajibannya berpuasa itu adalah 3 hari setiap bulan. Jadi mereka berpuasanya 12 bulan, 36 hari. Kita mah diskon, Bu. 1 bulan Ramadan kalau bukan 29 hari, 30 hari. Umat terdahulu berpuasanya 36 hari. Karena setiap bulannya mereka berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari itulah yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Puasanya masih ada, tapi hukum wajibnya dinasa, dihapus menjadi sunnah. Maka kita kenallah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Dulu itu wajib hukumnya sebelum turun kewajiban puasa Ramadan. Sebelum turun ayat yang menjelaskan kewajiban puasa Ramadan, ayat kewajiban puasa Ramadan turun pada tahun kedua Hijriyah. Nah, sebelum itu baginda Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan sesuai dengan nabi-nabi terdahulu. 3 hari setiap bulan. Begitu turun ayat tentang puasa Ramadan, maka puasa 3 hari setiap bulan dinasa hukum wajibnya, dihapus hukum wajibnya menjadi hukum sunnah. 3 hari setiap bulan disebutlah Ayyamul Bid, puasa putih atau puasa terang bulan. Tanggal 13, 14, 15 perhitungan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Baik, Ibu sekalian, para umat-umat terdahulu mereka puasanya 36 hari. Karena setiap bulannya 3 hari. 36 hari, Bu, pahalanya mereka berpuasa setara dengan puasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena di dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Maka umat-umat terdahulu mereka berpuasa 1 hari setara dengan puasa 10 hari. Mereka puasa 36 hari setara dengan puasa 360 hari setahun. Kita puasanya 1 bulan setara dengan 10 bulan. Supaya kita bisa sama dan mengungguli mereka, maka Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahar." Siapa yang puasa 1 bulan Ramadan, sebab 1 bulan puasa di bulan Ramadan setara dengan puasa 10 bulan. Lalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal setara dengan puasa 60 hari. Puasa 60 hari setara dengan puasa 2 bulan. Maka bulan Ramadan menjadi 10 bulan. Ditambah dengan puasa 2 bulan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan pahala umat terdahulu seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Itulah setelah puasa Ramadan, jangan sampai kita tidak berpuasa 6 hari. Kita berpuasa 6 hari supaya apa? Kita bisa sama dengan pahalanya umat-umat terdahulu puasa selama 1 tahun penuh. Baik, para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kaji bagian akhir ayat. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Pada kalimat la'allakum, agar supaya kalian, disinilah oleh para ulama tafsir diartikan bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembiasaan. Kenapa? Karena bulan Ramadan menjadikan kita pribadi takwa. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembiasaan. Yaitu kita dibiasakan untuk
beramal dengan amalan ahli takwa. Atau kita dibiasakan bergaya hidup takwa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, bulan latihan, bulan pendidikan, bulan pembiasaan. Karena itulah bulan ini benar-benar dikondusifkan oleh Allah. Yang namanya latihan, Bu, pasti dikondusifkan. Yang jadi PNS ada penataran, Bu. Penataran selama 2 pekan biasanya atau sepekan. Itu dikondusifkan tempatnya, ruangannya, agendanya dikondusifkan semuanya. Supaya benar-benar dia memahami undang-undang dan seterusnya setelah keluar dan benar-benar mengabdi untuk negara. Nah, itu artinya pengkondisian. Bulan Ramadan dikondusifkan oleh Allah, kata Allah, qad ja'akum syahrun mubarakun. Datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga akan dibuka dengan lebar. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat. Wa tughallu fihi asyayatin. Semua setan-setan dari kalangan jin ditangkap, dibelenggu. Yang berkeliaran setan-setan dari kalangan manusia. Tapi pengaruhnya lemah. Pengaruhnya lemah karena setan-setan jinnya ditangkap semua, dibelenggu. Kenapa dibelenggu? Karena Allah mengkondusifkan bulan Ramadan untuk bulan latihan iman, latihan takwa. Lalu Allah siapkan satu malam. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu malam di bulan Ramadan lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan dikondusifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman, siapa saja hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang dihalangi oleh Allah dari mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, itulah orang yang Allah tidak inginkan kebaikan kepadanya. Maka seseorang yang kemudian datang bulan Ramadan, dia merasa terbebani, tersiksa, tidak bergairah, sebenarnya dia dihalangi oleh Allah mendapatkan kebaikan Ramadan. Sebab orang yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan Ramadan, dia bergembira, dia bersuka cita. Sehingga kata Nabi, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, diampuni dosanya. Diampuni dosanya, ibu sekalian. Nah, jadi para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan adalah bulan latihan bergaya hidup takwa. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan rumusnya saja. Rumus gaya hidup takwa. Adapun program unggulan Ramadan, semoga pada kesempatan lain kita bahas. Kita hanya akan bahas rumus gaya hidup takwa. Apa rumus gaya hidup takwa? Rumus gaya hidup takwa para umat sekalian, ingat kembali 5 hukum dalam ilmu fikih: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini rumusnya. Untuk wajib, semua amalan, baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak, kalau kategorinya wajib, rumusnya laksanakan, sempurnakan. Contohnya apa? Puasa, wajib di bulan Ramadan, laksanakan, sempurnakan. Ada yang ajak gibah, tolak. Ada yang ajak bertengkar, tinggalkan. Kenapa? Sungguh-sungguh kita puasanya. Apalagi yang wajib, sholat 5 waktu. Laksanakan, sempurnakan. Jangan alasan puasa nggak sholat. Ya. Apalagi yang wajib, menuntut ilmu. Jangan sampai menuntut ilmunya jadi libur. Sementara di rumahnya nggak ada aktivitas, nonton gitu ya, drama Korea, sinetron, azab kubur yang ditonton. Padahal fiktif semua ceritanya. Bohong semua, judulnya azab kubur, tapi ceritanya fiktif, dongeng. Kisah-kisah yang tidak benar. Mending buat pengajian supaya dapat ilmu, ya dapat masukan, dapat pelajaran. Oke. Kemudian perkara sunnah. Sunnah, semua ucapan, perbuatan nampak atau yang tidak nampak, kalau kategori hukumnya sunnah, rumusnya perbanyak di bulan Ramadan. Perbanyak. Apa yang sunnah di bulan Ramadan? Qiyamul lail, perbanyak qiyamul lail. Tarawih dan witir bersama imam, boleh lanjut lagi nanti di rumah tahajud. Sholat sunnah lagi sampai menjelang subuh.
Nah, boleh. Perbanyak aja qiyamul lailnya ibu sekalian. Apalagi yang sunnah di bulan Ramadan, mengaji, sunnah perbanyak baca Qur'annya. Perbanyak sedekahnya. Perbanyak zikirnya. Perbanyak doanya. Karena itu semua ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah di bulan Ramadan. Kemudian, untuk mubah. Semua ucapan atau perbuatan tidak nampak jika kategori hukumnya adalah mubah, rumusnya kurangi. Apa contohnya mubah? Tidur di waktu pagi, kurangi. Ya. Banyak makan, kurangi. Nonton, kurangi. Jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke swalayan, kurangi. Apalagi duduk ngerumpi dengan teman, kurangi. Nah, kurangi interaksi dengan handphone. Kurangi karena mubah. Enggak dosa memang, tapi kurangi supaya bisa banyak sunnahnya. Lalu kemudian makruh. Nah, rumusnya makruh adalah hindari. Makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau tidak dikerjakan dapat pahala. Contoh makruh, tidur dari setelah subuh sampai syuruk. Itu hukumnya makruh. Kalau tidur setelah syuruk namanya mubah hukumnya. Maka tadi saya katakan tidur pagi mubah. Tapi tidur ba'da subuh sampai syuruk hukumnya makruh. Artinya kalau dia tidur tidak berdosa, tapi kalau tidak tidur dapat pahala. Maka rumusnya hindari. Tidur ketika mendengarkan ceramah, ya, itu makruh. Makruh. Kalau tidur tidak berdosa, tapi kalau tidak tidur dapat pahala, dapat ilmu. Ya. Apalagi tidur setelah asar sampai maghrib, nah itu makruh. Tidur antara maghrib dan isya makruh. Termasuk makruh kepoin urusan tetangga. Ya, ngintip di jendela, ini tetanggaku lagi ngapain ini gitu ya. Nah, itu ngepoin urusan tetangga, makruh, hindari. Hindari. Nah, kalau kemudian haram, rumusnya adalah tinggalkan. Apa yang haram? Ghibah, haram, tinggalkan. Apalagi fitnah, haram, tinggalkan. Berdusta, haram, tinggalkan. Jadi yang haram hukumnya adalah tinggalkan. Tinggal itu rumusnya. Yang haram, tinggalkan. Kalau kita latihan di bulan Ramadan, bergaya hidup takwa, wajib laksanakan, sempurnakan, sunnah perbanyak dan variasikan, mubah dikurangi, makruh hindari, haram ditinggalkan, sukses Ramadannya. Insya Allah. Baik para umat sekalian, kita cukupkan, waktunya sudah 2:30 lewat. Nanti insya Allah pada kesempatan lain, jika Allah takdirkan, Allah kehendaki, kembali kita mengisi kajian dan bertemu, akan kita jelaskan program-program unggulan Ramadan berdasarkan ayat-ayat puasa. Baik, ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya Bu ya? Ya. Boleh Bu satu aja? Iya, satu aja, silakan. Kenapa Bu? Ya baik. Nah misalnya nih sekarang dia wanita hamil dan menyusui. Dia pengen ambil pendapat fidyah dan juga qada. Maka hari ini dia tidak puasa, dia bayar fidyah hari ini. Besok juga dia bayar fidyah lagi. Besok-besok lagi dia bayar fidyah lagi. Atau dia rapel boleh. Dia rapel boleh. Adapun qadanya dia harus hitung Bu. Dia harus hitung berapa hari ini dia tidak puasa. Katakanlah sekarang 30 hari tidak puasa. Tahun lalu dia juga tidak puasa, dirapel semua, dihitung. Karena ada masanya wanita nanti nggak hamil lagi. Dia bayar semuanya. Ya, insya Allah nggak ada dendanya. Nggak ada dendanya dalam arti ada orang yang sengaja tidak menyelesaikan hutang puasa itu denda, ada dendanya Bu. Tapi untuk wanita hamil menyusui, dia catat nih berapa tahun dia tidak puasa, berapa Ramadan dia tidak puasa karena hamil, karena menyusui, karena hamil, karena menyusui.
Dia hitung, Bu. Mungkin saja bisa tadi saya katakan 120 hari. Maka dia cicil-cicil. Dia cicil-cicil sampai tuntas. Yang penting dicatat. Dicatat baik-baik utang saya 120 hari. Ya. Kalau bulan Ramadan tahun ini nggak puasa lagi, bertambah lagi hutangnya, Bu. Bertambah lagi hutangnya. Nanti di waktu dia sudah nggak hamil lagi, nah mulailah dia cicil-cicil. Mulailah dia cicil-cicil. Boleh dia berpuasa setiap Senin dan Kamis, niatnya adalah puasa qada. Maka dia cicil tuh sampai lunas 120 hari atau lebih. Tapi kalau fidyah sehari ini tidak puasa langsung bayar atau boleh dirapel. Boleh. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Cukup? Nah, kalau kemudian di bulan Ramadan dia belum bisa bayar fidyah, boleh nanti di luar bulan Ramadan, hari dia berpuasa, hari itu juga dia bayar fidyah. Ya. Baik, cukup ya. Mari kita sempurnakan majelis talim kita dengan berdoa. Apalagi dalam kondisi hujan, doanya insya Allah mustajab. Mari kita berdoa, kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniya wa mitatan sawiya wa maraddan ghairu muhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Allahumma sahil ala kulli musirin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna ar-Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.